Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar matematika tentang kecepatan. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama kecepatan, yang kedua jarak tempuh, yang ketiga waktu tempuh. Untuk mempelajari tentang materi kecepatan, kalian harus memahami rumus segitiga ajaib ini. V artinya kecepatan, S sama dengan jarak yang ditempuh, T adalah waktu tempuh. Jika yang ditanyakan adalah V, kecepatan, maka S per T atau jarak dibagi waktu tempuh. Jika yang ditanyakan jarak, maka kecepatan dikalikan dengan waktu tempuh. Ya, jika yang ditanyakan jarak, maka V dikali T. Jika yang ditanyakan adalah waktu tempuh, maka jarak dibagi kecepatan atau S per V. Untuk lebih gampangnya, kita akan membahas melalui contoh soal. Perhatikan rumusnya. Selanjutnya kita baca contoh soalnya. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Jika yang ditanyakan kecepatan, maka menggunakan rumus S per T. Jarak dibagi waktu. Penyelesaiannya kita tulis dulu diketahui. T sama dengan 2 jam waktunya, S sama dengan 90 km jaraknya, maka yang ditanya adalah kecepatan. Berapa kecepatannya? Berapa V-nya? Berapa kilometer per jam? Langsung saja. V sama dengan S per T, maka 90 km per 2 jam. 90 dibagi 2 sama dengan 45, maka hasilnya 45 km per jam. Jadi kecepatan motor Pak Ali adalah 45 km per jam. Ingat rumusnya, maka kamu akan mudah mengerjakan soalnya. Baca dengan teliti setiap pertanyaannya. Yang kedua, jarak tempuh. Perhatikan rumusnya. Sebuah kendaraan melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A ke kota B? Yang ditanyakan jarak, berarti rumus yang digunakan V kali T, yaitu kecepatan dikali waktu. Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 60 km per jam, T sama dengan 2 jam, dan ditanya adalah S atau jaraknya. Maka jawabannya S sama dengan V dikali T. S sama dengan 60 km per jam dikali 2 jam. Maka 60 dikali 2 adalah 120. Maka jaraknya adalah 120 km. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Pahami pertanyaannya, gunakan rumus yang tepat. Waktu tempuh. Contoh 1. Perhatikan rumus dan pertanyaan. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Berapa lama berarti yang ditanyakan adalah waktu. Maka diketahui S sama dengan 5 km, jaraknya
V sama dengan 20 km per jam, kecepatannya yang ditanyakan adalah T atau waktunya. Menggunakan rumus S per V. T sama dengan S per V. T sama dengan 5 km dibagi 20 km per jam. Kita bisa langsung kecilkan menjadi 1/4 jam. Masing-masing dibagi 5. 1/4 jam sama dengan 15 menit. Jadi waktu yang diperlukan Dayu berangkat ke sekolah adalah 15 menit atau 1/4 jam. Contoh yang kedua, masih membahas materi waktu tempuh. Perhatikan soal, pertanyaan, dan rumus yang akan digunakan. Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan jam 7. Pertanyaan pertama, berapa jam waktu yang ditempuh Pak Husin? Dan yang kedua, pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Penyelesaiannya kita lihat. Diketahui jaraknya 120 km, kecepatannya 60 km per jam. Yang pertanyaan yang pertama yang ditanyakan T atau waktunya, yang kedua waktu tiba di tujuan. Kita bahas yang pertama. Jika yang ditanyakan waktu, maka T sama dengan S per V. T sama dengan 120 km dibagi 60 km. 120 dibagi 60, maka jawabannya 2. Dengan satuannya adalah jam. Jadi waktunya yang diperlukan adalah 2 jam. Pertanyaan yang kedua, pukul berapakah Pak Husin tiba di Besuki? Waktu berangkat adalah jam 7 ditambah 2 jam, maka hasilnya yaitu jam 9. Jadi waktu tiba di Besuki adalah pukul 9. Ingat ya, pahami pertanyaannya dulu. Apa yang ditanyakan? Selanjutnya gunakan rumus yang tepat sesuai dengan pertanyaannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.